Oh puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin yang sebelah kiri saya boleh diisi dulu, yang di belakang boleh maju-maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh berkumpul di tempat ini, boleh menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Ibadah ini milik-Mu, dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya Kau menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kasih salam dong kanan kirinya. Katakan Yesus, Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah padu, Kaulah sandaran gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah padu, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku,
kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Bawa kami terus melekat kepada-Mu. Kaulah harapanku, Kaulah kekuatan dan perisai. Kau kubu pertahanan, hanya Kau Tuhan tempat berlindung. Oh Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Di tempat ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, betapa kami bangga punya Bapa yang baik, Bapa yang setia dan adil. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan. Siralabalabaya, siralabaya, siralalabaya, siralalabaya, siralabaya, siralalabaya. Hidup kami berharga di mata-Mu. Hidup kami sungguh berharga di mata-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja.
dan luar biasa. Saya percaya bahwa semua kita menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yes.
bangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu lipat datang, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, hallelujah. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya tempat kami bersandar, satu-satunya jawaban atas segala pertanyaan, satu-satunya yang kami andalkan. Oh, hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kaulah yang berdaulat dalam hidup kami, Kaulah yang mengerti setiap jengkal langkah kami. Tak ada yang terlewatkan, setiap detik, setiap waktu kami di tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Biar setiap kami mengerti hari ini betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami terus boleh beribadah bersama-sama. Ini anugerah Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami memberkati ibadah ini. Dan bila sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, ini bagian kami, yaitu merendahkan diri kami, membuka hati kami, supaya setiap firman yang ditabur itu benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami gak punya kekuatan yang lain kecuali firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kami. Kami gak hebat, Tuhan yang hebat. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi ini. Kau berkati setiap kami. Hamba-Mu hanya alat Tuhan. Gak ada kekuatan apapun kecuali pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Kau percaya hari ini Roh Kudus Kau jamah setiap hati. Ketika firman diberitakan Tuhan, ada damai sejahtera yang turun. Ada hidup, ada hati, ada pikiran, ada paradigma yang diubahkan. Karena firman-Mu itu berkuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu teman-teman, thank you. Worship leaders. Shalom, selamat pagi. Terima kasih teman-teman. Siapa yang diberkati dengan pujian dan penyembahan pagi hari ini? Wow, luar biasa. Saya bersyukur saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang setia, orang-orang yang kuat. Karena meskipun hujan deras, saudara tetap datang, saudara ya. Saya suka kadang-kadang tidak terlalu cocok kalau orang berdoa, Tuhan berikan cuaca yang baik. Justru saudara kadang-kadang seperti ini membuktikan bahwa kita punya kedalaman iman yang luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Bobby Febian. Tadi ada teman-teman di sini yang belum kenal, itu ada Mas Amos Cahyadi. Mana Mas Amos? Oh lagi di toilet ya. Toilet lewat mana dia? Tembus. Ada Mas Amos Cahyadi, ada Kak Jeffrey, ada Bang Ucok Raja Guguk, ada Kak Henry. Nah kami semua melayani bersama-sama di Bestindo Musik.
Dan bersyukur karena Tuhan memakai setiap kami ya teman-teman, bapak-bapak yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang cukup senior di pelayanan dan juga industri musik Indonesia. Ya, beliau-beliau ini udah mungkin lebih dari 30 tahun, ya hampir 40 tahun mungkin melayani Tuhan lewat musik. Dan saya sangat bersyukur bisa berjumpa. Kami dulu, saya sama Henry ini sama-sama saudara ya. Terus kita ngelihat Bang Ucok, Ko Jeffrey, Mas Amos itu kayak kita ngefans banget zaman dulu ya. Terus kita tiba-tiba bisa sama-sama melayani, itu luar biasa, anugerah Tuhan. Amin. Amin saudara. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ada sebuah kesaksian. Saya mengalami begitu banyak hal yang luar biasa di tahun 2024. Ya, ketika Tuhan kirim beberapa orang untuk menjadi saluran berkat buat saya. Jadi saya melihat Tuhan itu luar biasa. Tahun 2024 itu menurut saya ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Dan saya mengalami Tuhan itu luar biasa. Tahun 2024. Nah, di akhir tahun 2024, satu malam saya ngobrol sama istri saya. Kemudian kita sedang berpikir tentang betapa baiknya Tuhan gitu tahun 2024. Dan kemudian malam-malam itu ya saya berdoa Tuhan, berdoa gitu. Terus kemudian karena 2024 itu sepertinya tahun yang ya cukup lumayan buat kami gitu ya. Saya itu ya namanya manusia saudara ya. Kita selalu pengen yang lebih baik. Betul gak saudara? Ya, jadi saya berdoa Tuhan, kalau bisa nih, Tuhan aku minta tahun 2025 ini tahun yang lebih baik lagi. Tahun yang lebih keren lagi. Gitu saudara ya. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini di hati saya. Kamu gak perlu tahun yang lebih baik sebenarnya. Kamu cuman perlu lebih bersyukur aja. Saya kaget. Hari itu saya bilang, Tuhan maksudnya apa? Nah itu sebabnya hari ini saya ingin share tentang itu. Tentang kuasa ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah kita hidup penuh tantangan, betul? Ya seringkali masalah-masalah itu membuat kita jadi jadi susah bersyukur saudara. Betul ya? Yang kurang duit ngeluh, benar? Pasti. Ya gak punya duit ngeluh, ya kan. Oh, aku tuh punya kebiasaan sakit migrain. Iya, kenapa? Kamu kurang tidur, kamu kurang minum. Bukan, migrainnya cuma tanggal-tanggal tertentu, saudara ya. Di sini ada Pak Herman pengusaha, udah tahu tuh tanggal-tanggal gajian karyawan gitu ya, saudara-saudara ya. Dulu saya punya usaha, saudara, bebek goreng restoran, udah tutup sekarang. Dulu paling enak se-Indonesia katanya begitu. Kata orang ya, bukan kata saya. Ya, kurang liburan ngeluh. Bener gak? Udah liburan, kurang jauh ngeluh saudara ya. Kemarin kami sekeluarga, saudara pergi ke Jogja. Pas ke Jogja kita pulang, kita hitung-hitung, saudara ya, ngitung pengeluaran gitu ya. Wah banyak juga ya. Tahu gitu gak usah ke Jogja, kita ke Bali aja sekalian. Pokoknya ada aja yang kurang. Ya kan? Kurus ngeluh, gemuk ngeluh, ya kan? Di sini gak ada, di Tangerang tempat tinggal saya itu banyak. Ya kan? Saya dulu kurus banget, serius. Henry tahu, saya kurus banget saudara. Ya kan? Kurus, gak enak kurus itu saudara. Pakai celana kedodoran terus. Kalau di foto jelek gitu kan saudara. Aduh apa sih nih? Pengen gemuk. Sekarang gemuk saudara. Gak turun-turun, susah banget saya turun. Istri saya sampai, kamu turunin badan kamu. Hujan ngeluh. Panas ngeluh. Inilah manusia saudara. Nah kita selalu menginginkan hal-hal yang baik. Setuju? Amin. Tapi gini, Alkitab mengajar kita bahwa ucapan syukur itu bukan cuma respon atas hal-hal baik. Halo? Yes. Tapi sebuah gaya hidup, katakan gaya hidup. Gaya hidup yang memiliki kuasa sebenarnya untuk mengubah hati, pikiran, dan keadaan.
Amin. Nah, kita akan baca ayatnya Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara pasti tahu ayat ini. Orang Kristen gak tahu ayat ini kebangetan Saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, Tesalonika itu sebelum Wahyu Pak ya. Cuman agak jauh dikit. Jangan cari di perjanjian lama. Sampai bebek tumbuh gigi gak ketemu Saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang apa? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, ternyata mengucap syukur itu kehendak Tuhan loh. Kalau kehendak Tuhan harus kita lakukan enggak? Harus. Kenapa? Karena mengucap syukur itu artinya begini. Kita agree. Kita setuju. Kita tunduk sama keputusan Tuhan. Itu mengucap syukur. Saya ulang ya. Mengucap syukur itu artinya kita setuju. Kita tunduk. Kita sepakat dengan keputusan Tuhan. Walaupun saudara seringkali gak sesuai dengan harapan kita. Betul? Nah itu sebabnya kita bukan hanya mengucap syukur waktu terima berkat. Kalau terima berkat kita gampang mengucap syukur, ya kan? Wah puji Tuhan naik gaji, puji Tuhan dapat promosi, puji Tuhan menang, juara, wah seneng. Tapi ternyata gak seperti itu. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati. Amin. Kita juga gak mengucap syukur karena hidup kita lebih baik dari orang lain. Kita ngerasa hidup kita lebih baik dari orang lain baru kita bersyukur saudara. Enggak juga, bukan itu. Wah Tuhan, aku bersyukur. Ternyata nilaiku lebih bagus dari dia. Mengucap syukur Tuhan karena mobilku lebih bagus dari dia. Bukan. Tapi kita menyadari bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan dia dan dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Amin saudara? Nah ketahuilah bahwa ucapan syukur itu adalah obat penawar saudara. Bagi semua ketakutan kita dan kecemasan kita. Hari ini siapa yang suka takut, suka cemas? Dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kecemasan. Orang takut itu normal Bapak Ibu. Ya, itu normal, itu biasa. Tapi dikuasai oleh ketakutan, itu udah gak normal. Tahu gak obat penawarnya apa? Mengucap syukur. Betul? Karena seringkali ketakutan kita itu tidak menjadi kenyataan. Karena seringkali keresahan kita itu bukan sesuatu yang akan terjadi. Hanya aja di pikiran kita. Padahal kita punya banyak hal yang bisa disyukuri. Ya, hari ini yang punya keluarga bersyukurlah. Saya punya 1 istri dan 4 orang anak. Ya, penampilan masih SMA tapi anak saya 4. Saya dulu bilang sama om, tahu gak caranya supaya kita kelihatan lebih muda 10-15 tahun? Cara gimana? Pakai celana yang ketat-ketat om. Nih, langsung saya dari 40-an turun jadi 20-an, lumayan. Yang udah 80-an gak usah, tetap 60 kalau dikurangin 20. Kita bersyukur kita punya pekerjaan. Amin. Seringkali kita tuh merendahkan apa yang kita punya. Kita menganggap enteng apa yang kita punya. Bersyukur kita punya usaha. Apa saja hari ini kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, bersyukurlah. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur Bapak Ibu. Ya. Nah,
Hari ini saya akan sampaikan 3 hal. Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama, saudara, ucapan syukur itu adalah pintu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ucapan syukur adalah kunci untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Ketika kita bersyukur, kita sedang mengalihkan fokus. Dengar baik-baik. Ketika kita bersyukur, kita sedang mengalihkan fokus dari masalah kita, dari problema kita kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita switch pandangan kita. Ada satu ayat dalam terjemahan The Message, saudara ya. Mana ayat kitab saya? Roma 12 ayat yang kedua dalam terjemahan The Message. Itu kata-katanya bagus sekali. Saya coba baca buat saudara. Mana ya? Kok hilang saudara? Sebentar. Alkitab saya menghilang, saudara. Ya, oke, saya lanjut dulu. Waktu kita mengucap syukur, kita mengalihkan fokus kita dari yang namanya masalah kepada kemuliaan Tuhan. Waktu kita mengarahkan fokus kita kepada kemuliaan Tuhan, kehidupan kita menjadi lebih tenang. Dan Alkitab berkata ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Betul? Halo? Kenapa kita susah berdoa? Karena kita gak tenang, Bapak Ibu. Orang yang gak tenang pasti susah berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada 2 golongan orang yang menurut saya susah berdoa. Pertama, orang yang berpikir bahwa dia gak perlu Tuhan, itu gak akan pernah mungkin berdoa. Makanya orang-orang sombong biasanya gak akan berdoa. Kenapa? Gak perlu Tuhan. Waktu kita berdoa, kita mengkonekkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu kita gak mampu. Amin. Yang kedua, orang yang gak pernah tenang. Gerusa-gerusu, panik, susah berdoa. Kepanikan itu berbahaya, saudara. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, yang umur yang nomor 1, umur 5 tahun waktu itu, kita ajak dia ke kolam renang, saudara. Ya. Semua anak kecil, hampir semua, saya nggak bilang semua, tapi mostly lah 95 ke atas persen itu suka kolam renang. Jadi kalau anak saya pergi pelayanan sama saya kemana-mana, saya ajak ke daerah-daerah yang lebih dekat gitu ya, dari ke Bogor atau ke Semarang, ke Jogja gitu. Itu mereka selalu tanya, Dad, hotelnya ada kolam renang nggak? Gitu selalu pertanyaannya begitu. Ya kan, karena mereka tahu saya pasti tidur di hotel. Nah, anak saya yang paling gede juga suka di kolam renang. Tapi nggak suka berenang. Sukanya main air, ya kan? Anak kecil sukanya main air. Nah, suatu kali karena dia udah agak gede, saya bilang, namanya Elroy. Saya panggil dia abang. Bang, kamu udah gede. Ayo, jangan main air. Belajar berenang. Wah. Jadi saya angkat dia, waktu itu tingginya masih ya semeteran lah, saudara. Saya angkat dia. Terus kemudian dia saya ajak ke kolam renang yang tingginya 120 cm. 120 cm. Saya bilang gini, pokoknya abang gerak aja. Yang penting ngambang. Nah itu saudara ya. Jadi, oke siap. Wah dia tapi, udah pokoknya gerak aja. Tapi gerak aja. Saya lepas saudara.
Baru dia, wah dia gerak-gerak saudara, ngambang. Tapi marah-marah. Dedi jahat. Saya dipanggil Dedi saudara. Ya. Biar kelihatan putih. Ponakan saya datang, Pak D. Pak D, uncle. Hitam lagi dong kalau kamu panggil Pak D. Wah dia marah-marah, Dedi jahat, ini aku bisa mati. Padahal jarak dia di sini, saya di sini saudara. Ini cuma setengah meter nih. Waktu dia panik dia nggak bisa lihat saya. Waktu dia panik dia nggak percaya saya bisa tolong dia. Padahal dia nggak perlu ngomong, dia ini capek, nggak perlu. Saya udah lihat dia setengah mati aja, saya udah pegang dia. Waktu kita panik kita nggak bisa lihat Tuhan di depan kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan sedang mengulurkan tangannya buat kita. Amin. Kepanikan berbahaya loh saudara. Yang lebih bahaya lagi adalah kepanikan itu nular. Istri-istri kalau kamu panik, kamu cerita sama suamimu, suamimu pasti ketularan panik. Kalau nggak panik, dia ancam pasti. Panik kau. Saya pernah bikin lagu judulnya suami-suami saudara ya. Nah, hai suami-suami, nanti cari sendiri lah di YouTube atau di Spotify. Suatu kali saya nyanyi saudara ya. Saya nyanyi lagu buat suami-suami saudara. Nah habis itu saya diprotes sama banyak suami. Pak, lagunya buat suami-suami terus. Sekali-sekali lagu buat istri-istri dong. Akhirnya saudara di album kedua saya bikin lagu untuk istri-istri. Wah saya nyanyi lagi saudara. Biasanya saudara ya, kalau suami-suami, saya lihat ini kalau saya nyanyi lagu suami-suami, itu istri-istri kan langsung, wah dengerin tuh. Gitu saudara ya. Suami-suami cuma diem aja saudara ya. Dengerin tuh. Habis lagu saya bikin saudara untuk istri-istri. Saya mulai lihat saudara. Suami-suami. Waktu saya nyanyi lagu suami, saya medley saudara. Waktu saya nyanyi lagu buat suami-suami, istri-istri. Dengerin tuh. Iya suaminya. Waktu saya nyanyi lagu buat istri-istri, suami gini. Dengerin. Apa? Enggak apa-apa. Tetap aja suami yang dengar saudara ya. Haleluya. Aduh. Artinya gini, jadilah tenang supaya kamu bisa lihat Tuhan itu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Kita ini orang-orang yang diberkati loh teman-teman semua. Amin. Gak usah panik, gak usah takut. Saya juga ngalami yang namanya terhimpit masalah. Saya juga ngalami. Ya, kita semua ngalami. Anak saya 4. Biar saya hamba Tuhan, saya udah doa puasa, Tuhan tolong saya cari sekolah yang bayar pakai daun. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Semua pakai duit. Gak ada. Tetap punya masalah. Jadi yang pertama, supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoa, mengalami Tuhan. Ayo, tenangkan dirimu dulu. Mengucap syukurlah untuk setiap keadaan. Amin. Kalau tiba-tiba ada masalah, Tuhan thank you. Terima kasih. Ketika kamu bersyukur, ya, kamu udah mengarahkan fokusmu pada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur itu mengubah paradigma kita, mengubah cara pandang kita. Filipi 4 ayat 6-7 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu membantu kita untuk melihat bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita belum lihat hasilnya. Itu kira-kira. Amin. Nah, kita ini adalah orang-orang, iman Kristen itu mengajar kita untuk percaya sebelum melihat. Betul? Kenapa? Karena kita percaya
Tuhan sudah memberikannya buat kita. Gini loh, Tuhan udah kasih. Udahlah, kamu gak perlu lihat, percaya aja, Tuhan udah kasih. Itu kira-kira begitu, saudara. Kita melakukan segala sesuatu karena kita telah menerima terlebih dulu. Amin. Itu iman Kristen. Jadi kita gak melakukan semua pelayanan ini supaya kita selamat. Enggak, karena kita udah diselamatkan. Amin. Keselamatan itu bukan hasil akhir, saudara. Keselamatan itu adalah awal. Halo. Saya dan saudara ini orang-orang yang diberkati. Katakan diberkati. Berkat Tuhan itu gak pernah datang di belakang, Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu datangnya di depan. Setuju? Kemarin Ko Henry waktu workshop bilang bahwa berkat itu manusia itu diberkati dulu baru be fruitful. Sama saudara, kita diberkati. Itu sebabnya bersyukurlah. Ubah cara ngelihatnya dirubah. Nah waktu kita mengucap syukur saudara, yaitu kita itu mengubah cara pandang kita. Karena dalam kehidupan ini selalu ada dua point of view atau POV bahasa sosial medianya ya. Atau sudut pandang. Saudara bisa lihat ke kanan kepada kemuliaan atau saudara bisa lihat ke kiri kepada kehancuran. Itu pilihan. Tapi saya mau kasih tahu, kita belajar memandang seperti Tuhan memandang. Amin. Cara pandang kita itu terlalu dekat. Jarak pandang kita ini terlalu pendek. Bapak Ibu ada yang pernah pakai Google Map nggak? Ada yang pernah pakai Google Map? Saya juga pernah pakai Google Map. Nah, pengguna Google Map yang bijaksana adalah ketika kamu klik alamatnya, ya, kamu jangan langsung klik start. Tapi kamu lihat dulu alur besarnya. Jadi kalau kita langsung klik start, kita nggak tahu nih lewat mana aja nih. Pokoknya ngikutin itu aja kan. Tapi saya biasain begini, ketika saya buka Google Map, saya akan lihat, oh dari sini, oh lewatin ini. Oke, saya tahu. Misalkan saya tinggal di Tangerang, saudara, saya mau ke Plaza Senayan. Ya, saya bisa lewat Jalan Tengah, lewat Ciledug, atau lewat mana. Saya biasa lihat, oh oke. Oh ini saya dibelokinnya ke arah tol sini, oke. Ya, tujuannya apa? Tujuannya begini, ketika saya nyasar, karena kadang-kadang internet saya nggak bagus-bagus amat. Benar ya, Bapak Ibu ya, seringkali kita punya internet walaupun yang udah kita bayar yang paling mahal ya namanya, itu suka aja errornya ada. Tiba-tiba ngilang, loh mana tadi? Nah Bapak Ibu tahu nggak? Kita seringkali tersesat kan? Orang tersesat itu bukan karena nggak punya tujuan loh. Orang tersesat itu dia nggak tahu dia ada di mana. Nah ketika kita lihat gambaran besarnya, kita cepat baliknya. Oh nyasar nih. Tadi kita harusnya lewat sana, oke kita balik ke arah sana. Ngerti maksud saya? Kita seringkali lupa bahwa jarak pandang kita itu terlalu pendek. Tuhan memandang dari awal sampai habis. Dia tahu, dia alfa, dia omega Bapak Ibu Saudara. Dia tahu awal hidup kita, dia tahu akhir kehidupan kita. Itu sebabnya bersyukurlah. Supaya cara pandang kita berubah. Amin. Wow. Mengucap syukur membuat kita mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Enggak dari sudut pandang saya, enggak dari sudut pandang kita sebagai manusia. Karena kita terlalu pendek, kita terlalu short. Yang ketiga saudara, ucapan syukur itu membawa kemenangan dan mujizat. Amin. Mengucap syukur itu berarti gini, memberi ruang, katakan memberi ruang. Memberi ruang untuk Tuhan melakukan dan menyatakan kemuliaannya. Suatu kali saya pergi ke Bali. Saya nginep di rumah
Pongki itu teman kita. Dulu kami punya band sama-sama namanya Jikustik, saudara. Ya, saya sama Henry. Pongki Barata. Dia baru punya rumah. Waktu itu baru bangun rumah. Saya pergi ke Bali sama istri saya. Kita nginep di rumah dia. Karena ada satu kamar yang kosong. Kita nginep di rumah dia. Berapa hari saya liburan sama istri saya. Dan waktu saya pulang. Pongki telepon saya. Saya lagi di jalan nih. Bob, chargermu ketinggalan. Ya, zaman dulu charger ya udah gampang lah, ntar beli lagi aja gitu ya. Kalau yang handphone baru-baru sekarang chargernya mahal, Bu. Yang ori-ori mahal, kalau dipasangin yang nggak ori kagak gerak-gerak lama banget gitu kan. Zaman dulu, wah udahlah tinggalin aja, saya bilang. Nanti saya beli lagi atau gampang lah. Atau gini aja, nanti kalau gue datang lagi ke Bali, gue ambil deh gitu. Udah bilang, oh enggak, gue kirim aja katanya. Enggak salah Pong, repot. Enggak, aku kirim aja katanya gitu. Dalam hati saya, wih baik banget sih Pongki. Sementara renung-renungin, dia beneran baik atau nggak pengen gue datang lagi ya? Ternyata dia nggak pengen gue datang lagi kayaknya. Enggak, saudara, dia baik. Akhirnya bener dikirim. Nah, waktu dikirim, berapa hari kemudian saya dikirimin foto sama Pongki. Jadi foto yang dia di forward ke dia dari si kurir. Jadi charger saya itu dimasukin ke kotak, dibungkus, taruh di plastik, digantung di pintu rumah saya. Bob, charger udah dikirim, tapi nggak bisa masuk rumah karena pintu ketutup, nggak ada orang. Ya, nah Bapak Ibu tahu nggak? Dalam kehidupan ini kalau kita kurang nggak pernah bersyukur, saudara, itu seperti apa? Kita sedang menutup pintu untuk Tuhan itu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Atau seringkali pintunya kebuka, tapi dalamnya terlalu penuh, nggak ada space. Kita ini orang-orang yang diberkati, Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup saya dan saudara ketika kita menerima Yesus. Katakan amin. Saudara percaya itu? Saya percaya begini, ketika kita menerima Yesus, hidup kita ini, segala sesuatu itu di switch. Halo? Dari yang kutuk jadi berkat. Enggak amin ya? Dari yang lemah jadi kuat. Dari yang mati jadi hidup. Setuju? Ketika ada Yesus dalam kehidupan kita. Masalahnya begini, kenapa seringkali kita enggak ngalami itu? Bukan Tuhan gak berkati saudara loh. Bukan Tuhan gak berkati kita. Tuhan berkati. Berkat Tuhan itu melimpah luar biasa buat kita. Tapi masalahnya begini. Hati kita terlalu penuh. Halo? Kemarin bulan Desember ada cuci gudang di mall-mall di Jakarta, betul ya? Wah, paling oke tuh. Paling kalau tulisannya further sale gitu ya saudara ya. Itu udah pokoknya yang paling semurah-murahnya. Ya, istri-istri udah mulai gelisah saudara ya. Istri saya maksudnya, bukan istri saudara. Hari ini yang dicuci gudang hatinya kita saudara. Amin. Banyak barang-barang bekas tolong dibuangin aja. Ya. Kepahitan saudara buangin aja. Oke? Kemarahan-kemarahan buangin aja saudara. Amin. Amin. Hal-hal yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran-pikiran kotor, ya keinginan-keinginan jahat, saudara, keinginan untuk curang, buangin. Supaya apa? Supaya Tuhan punya space untuk mengerjakan anugerahnya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Caranya gimana? Mengucap syukur. Hari ini mengucap syukur. Tuhan baik saudara. Waktu Yesus mengajar 5.000 orang laki-laki, mereka semua kelaparan. Ya, kelaparan. Murid-muridnya bilang, Tuhan, mereka kelaparan gimana? Oke, kamu kasih makan. Nggak punya apa-apa. Yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan.
Ya, Yohanes 6 ayat 11 saudara. 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memegang roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. 12. Melamun. 13. Mana itu yang bukan 13. Loh, kok Filipi? Yohanes 6, masih Yohanes 6. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi ke-12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Waktu Yesus mengucap syukur, 5.000 orang dikasih makan. Amin. Yesus dikasih tahu, Yesus, Lazarus sakit. Yesus delay datangnya. Lazarus keburu mati. Waktu dia datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Tahu cerita selanjutnya? Dia panggil Lazarus keluar. Hari ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara, teruslah mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur itu mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya ruang untuk melakukan bagiannya. Tuhan tuh bukan tipe yang suka gedor-gedor pintu. Suka dobrak-dobrak pintu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat lembut. Roh Kudus lembut. Dia kita buka pintu, dia masuk. Dia lakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita gak kasih dia bagian untuk lakukan sesuatu, kita gak akan ngalami apa-apa. Dan gak ada alasan untuk kita gak mengucap syukur. Coba sebagai penutup, saya mau tanya buat saudara. Kalau saya kasih, Mas Amos saya kasih uang 100.000 itu. Mas Amos bilang apa? Makasih. Makasih pasti. Karena kalau saya kasih 100.000 lagi, pasti makasih lagi. Benar kan? 100.000 lagi, makasih. Wah, makasih. Benar gak? Saudara kalau dikasih uang 100.000, makasih. Coba sekarang Bapak Ibu, lihatin saya. Tarik napas. Lepasin. Bilang, terima kasih Tuhan. Mahal loh itu. 4 tahun yang lalu mahal sekali. 5 tahun yang lalu. Mahal sekali. Sampai hari ini mungkin juga mahal. Coba tarik napas lagi. Embusin. Bilang, terima kasih Tuhan. Coba kebayang berapa kali saudara harus terima kasih sama Tuhan. Untuk setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Gak ada alasan untuk kita gak mengucap syukur. Amin. Suami-suami yang duduk sebelah istri-istri yang duduk sebelah suami. Lihat, pandang istri suamimu, bilang, yuk belajar mengucap syukur. Supaya mujizat terjadi di keluarga kita. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya, Bang. Haleluya. Terima kasih. Tangan Tuhan tak kurang panjang
untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan, ku menang. Ku menang. Ku menang. Bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan mengajar kami untuk kami terus bersyukur. Ampuni kami kalau kehidupan kami penuh dengan keluhan lebih banyak daripada kami mengucap syukur. Hari ini kami tahu kenapa kami harus bersyukur. Supaya kami mengalami Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya cara berpikir kami berubah. Dan supaya kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kalau hati kami dipenuhi dengan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, hati kami sibuk memikirkan hal yang lain, hari ini kami berdoa Tuhan, kami mau buang semuanya kemarahan, kebencian kami ampuni orang-orang yang menyakiti kami. Biar Tuhan punya ruang untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua orang-orang yang memusuhi kami. Dan Tuhan ampuni kami kalau kami dikuasai oleh hal-hal yang najis, yang gak kudus, yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran-Mu. Itu juga kami buang, supaya Tuhan mengerjakan anugerah dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk terus melangkah dan berjalan dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kau sungguh Tuhan yang baik. Terima kasih untuk pagi ini, siang ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu selesai diberitakan, tapi Roh Kudus, aku percaya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan
Untuk hari ini kita akan menabur persembahan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat setiap taburan kita agar setiap pekerjaan Tuhan bisa terus dilakukan di muka bumi ini. Amin. Sebelum kita menabur, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami melakukan apa yang menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami hendak menabur Tuhan tanda ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Dan semua berkat yang Tuhan nyatakan dan berikan dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya Tuhan kami akan menabur. Biarlah Kau berkati taburan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami berdiri di atas tanah ini. Kami yakin kami dalam kuasa-Mu, dan kami percaya Yesaya 65 ayat 4.
sebelum kami memanggil, Tuhan sudah menjawab. Ketika kami sedang berbicara, Tuhan sudah mendengar. Rumah ini menjadi rumah restorasi, pemulihan, juga tempat latihan. Jadi tentara-tentara Tuhan untuk diutus kemana mereka. Percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua terjadi. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri umat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami sungguh berterima kasih untuk Pastor Bobby atas firman Tuhan yang boleh diberikan. Tetap bersyukur, amin. Tetap bersyukur, memberikan ruang bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan juga terima kasih bapak-bapak daripada Bestindo Musik, 2 hari yang luar biasa yang sudah boleh memperlengkapi kami di tempat ini di Tenggarong. Kami sungguh bersyukur. Ibu Feni, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, boleh kasih aplaus buat tim Bestindo Musik dan Pastor Bobby. Saudaraku, kita sungguh bersyukur bahwa di tahun persiapan ini banyak hamba-hamba Tuhan yang boleh datang ke tempat ini dan boleh memperlengkapi kita. Dan kami percaya bukan cuma knowledge, bukan cuma pengetahuan, tapi ada urapan yang turun atas kehidupan kita semua, amin. Saudaraku, saudara sudah menerima perjamuan kudus, mari sama-sama kita angkat roti, saudara. Kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Bapa, kami mau bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami bersyukur, kemenangan sudah ada dalam perjalanan dalam kehidupan kami. Jawaban-Mu sudah ada dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, kami cakap menanggung segala perkara bersama Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tapi biarlah firman-Mu hari ini dimateraikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dimateraikan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami menemui segala sesuatu yang sulit ataupun susah di dalam kehidupan kami, ataupun bahkan di dalam berkat pun Tuhan Yesus, kami bisa mengingat bahwa ucapan syukur itu adalah cara kami untuk terhubung dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah, saudaraku, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan, saudara. Bangsa Israel ketika dia mau melawan Kanaan, saudaraku. Bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, di depan kami ada bangsa Kanaan yang harus kami kalahkan. Ada suatu permasalahan yang besar. Siapakah daripada kami yang harus pergi melawan mereka terlebih dahulu? Dan lalu Tuhan, saudaraku, Tuhan menjawab, suku Yehuda lah yang harus pergi terlebih dahulu. Dan suku Yehuda itu artinya adalah praise. Yehuda itu artinya adalah bersyukur. Dan saudaraku, itu adalah kunci daripada kemenangan kita. Ketika rasa syukur itu keluar daripada kehidupan saudara terlebih dahulu, jawaban Tuhan sudah ada dalam perjalanan dalam kehidupan saudara. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala raja
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau ada umat-Mu yang hari-hari ini sedang ada di dalam badai kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Di tengah badai kehidupan mereka, ajari kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah palung, di tengah mungkin jurang di depan mereka, Tuhan Yesus. Ajari kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam mengucap syukur ada mujizat, ada berkat. Dan kami akan melihat bagaimana karya-Mu yang indah melalui kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saudaraku, rasa panik tidak akan membawa apa-apa di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukan badainya yang harus tenang, tapi jiwamu yang harus tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya itu terjadi dalam kehidupan saudara. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan mematraikan firman di dalam kehidupan saudara. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan berkat-Mu yang terbaik di atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat tangan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan shalom, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom yang melampaui segala akal, melampaui segala situasi, melampaui segala kesulitanmu, yang akan membuat saudara tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Kiranya Tuhan berkati kedua tanganmu dalam mengerjakan segala sesuatu. Kiranya hal itu bisa menjadi hal yang extraordinary dalam kehidupan saudara. Saudara keluar dari tempat ini dan saudara menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Biarlah kedua tanganmu menghasilkan hasil-hasil yang berbeda. Sebab dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi dua-duanya bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Kiranya saudara termasuk di dalam bilangan orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sebab ada urapan Tuhan atas kehidupan saudara. Biarlah kiranya segala sesuatu yang terbaik turun di atas kehidupan saudara. Kehidupan saudara memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala sesuatu yang terbaik. Berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel turun di atas kehidupan kita semua. Yang sudah menerima berkat yang terbaik, mari sama-sama kita sorakan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.